Shalom damai di hati. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas topik tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Berikut ini nama-nama dari anggota kelompok 4. Yang pertama, Marsyanda Dulung Seda. Yang kedua, Marta Fernandes. Dan yang ketiga, Michikita Angginaloy. Berikut ini materi yang akan kita bahas. Yang pertama, kewajiban dan hak wajib pajak. Kedua, nomor pokok wajib pajak. Ketiga, surat pemberitahuan. Keempat, surat ketetapan pajak. Dan yang kelima, surat tagihan pajak. Baik, sebelum kita masuk pada pembahasan materi, di sini dijelaskan bahwa Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dilandasi oleh falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan. Undang-undang ini memuat ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material, kecuali dalam undang-undang pajak yang bersangkutan telah mengatur sendiri mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakannya. Sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam perubahan undang-undang ini, dengan tetap menganut sistem self-assessment. Perubahan tersebut khususnya berkaitan dengan peningkatan keseimbangan hak dan kewajiban bagi masyarakat wajib pajak, sehingga masyarakat wajib pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik. Berikut ini pengertian-pengertian dan istilah-istilah yang sudah baku yang mungkin saja kita ketemui dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Kewajiban dan hak wajib pajak. Kewajiban wajib pajak. Yang pertama, mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Yang kedua, melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Yang ketiga, menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar. Yang keempat, mengisi dengan benar SPT dan memasukkan ke kantor pelayanan pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan. Yang kelima, menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Yang keenam, jika diperiksa, wajib A. memperlihatkan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek pajak yang terutang pajak. Yang ketujuh, apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan. Hak-hak wajib pajak. 1. Mengajukan surat keberatan dan surat banding. Kedua, menerima tanda bukti pemasukan SPT. Yang ketiga, melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan. Yang keempat, mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT. Yang kelima, mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak. Yang keenam, mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak. Yang ketujuh, meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Yang kedelapan, mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP.
1. Pengertian. Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Yang kedua, pendaftaran NPWP. Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, dan kepada wajib pajak diberikan nomor pokok wajib pajak. Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hukum atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Wanita kawin selain tersebut di atas dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak atas namanya sendiri agar wanita kawin tersebut dapat melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari hak dan kewajiban suaminya. Surat pemberitahuan atau SPT. 1. Pengertian SPT. Surat pemberitahuan atau SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua, jenis SPT. Secara garis besar, SPT dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, surat pemberitahuan masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Yang kedua, surat pemberitahuan tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. SPT dapat berbentuk yang pertama, formulir kertas, dan yang kedua, dokumen elektronik. Batas waktu penyampaian SPT. Batas waktu untuk penyampaian pemberitahuan adalah bagian A, untuk surat pemberitahuan masa, paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Khusus untuk surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai, disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Bagian B, untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Bagian C, untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi 1. Surat ketetapan pajak kurang bayar, 2. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, 3. Surat ketetapan pajak nihil. Surat tagihan pajak atau STP. 1. Surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. 2. Penerbitan STP dikeluarkan apabila A. Pajak penghasil dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, B. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis atau salah hitung. C. Wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda atau bunga. D.
Usaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak, atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap selain identitas pembeli, nama, dan tanda tangan. F. Pengusaha kena pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak. G. Pengusaha kena pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 6A UU Pajak Pertambahan Nilai 1884. Baik, sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih.